الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم Afwan Bu Zum, sudah 15.34, apa bisa dimulai? فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Bu Zum, Afwan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai jam berapa ya Bu? Lewat 45 gitu ya Bu? Bu Zum. فذلك الذي يدع اليتيم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل Bu Lili, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali dalam kajian spiritual muslimah dengan tema Mujahadun Nafs bersama Ustadz Abu Haidar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma inni a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Saat ini kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali dalam kajian spiritual kita yang saat ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu dengannya. Tema kali ini yaitu Mujahadun Nafs dan akan dibawakan oleh Ustadz Abu Haidar. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk qudwatuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam beliau hingga akhir zaman. Ummahat wa akhwat fillah, sebelum acara kita mulai, perkenankan saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian tilawah, yang ketiga al-maksurat kubro, yang keempat tausiah, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Baiklah ibu-ibu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Bu Chandra, yaitu akan membacakan Quran Surat An-Nisa ayat 95 sampai dengan 100. Kepada Bu Chandra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulidh dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul. Untuk sari tilawahnya. Selanjutnya dibacakan sari tilawahnya oleh Bu Chandra juga. Aku berlindung kepada Allah dengan segala firman-Nya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi menyayang. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik surga dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri,
Mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu?" Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Bu Yuyun, jazakillah khairan katsir. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, Allah berkenan menurunkan sakinah, rahmah, dan keberkahan di majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama dengan membaca Al-Maksurat yang akan dipimpin oleh Mbak Wulan. Kepada Mbak Wulan kami persilakan. Mohon maaf Mbak Wulan. Sebentar Mbak Wulan, nanti kira-kira jam 4.15 kalau Ustadz Abu Haidar sudah rawuh, Mbak Wulan langsung diberhentikan. Semoga kita membaca Al-Maksurat Kubro bersama-sama ya. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa
wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bir urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibahum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa'adil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala dhulma. Wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Qulida'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila
Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbira. Afahasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwar rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hasibuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bu Lili, Ustadz Abu sudah masuk. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Ulan. Selanjutnya monggo semuanya dilanjutkan nanti masing-masing sendiri-sendiri. Baiklah, alhamdulillah Ustadz Abu Haidar sudah hadir di majelis ini. Marilah kita sama-sama mengikuti acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar dalam rangka Tarhib Ramadan yang hari ini insya Allah akan mengambil tema Mujahadun Nafs. Kepada yang terhormat Ustadz Abu Haidar, kami persilakan. رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان 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 القانتين. رمضان 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 di hati Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita semua bisa bertemu dan berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita ini mengantarkan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita sore hari ini mengantarkan kita semua
bisa bertemu dan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya senang sekali pada sore hari ini bisa bertemu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang, semua yang hadir, yang mungkin dulu ikut terlibat dalam mendoakan saya, kemudian membantu saya dan keluarga saya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada saya. Dan saya kira sudah tidak bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu semua, tapi mungkin karena doa sebagian ibu-ibu semua, maka saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat prestasi-prestasi di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini kita semua bisa membuat prestasi-prestasi yang lebih dahsyat, prestasi-prestasi yang lebih baik dibandingkan Ramadan tahun yang lalu. Dan Ramadan itu adalah sebuah sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan sistem ini itu sudah diuji coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Allah melakukan uji coba siam ini itu sudah bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, ya, sebelum kita. Makanya kita mengenal orang-orang sebelum kita juga ada siam. Dan kita akan mengikuti tahun ini, mudah-mudahan lebih hebat dari tahun yang lalu. Yaitu kita akan mengikuti siam Ramadan selama 1 bulan. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siam ini? Yang diinginkan oleh Allah supaya kita semua mendapatkan gelar takwa. Jadi ini sebuah training, sebuah pelatihan yang langsung diselenggarakan oleh Allah. Karena ini yang menyelenggarakan Allah pasti itu sangat luar biasa. Dan tadi saya katakan metodologi perubahan ini itu sudah diuji coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana dulu pernah diwajibkan siam ini kepada siapa? Kepada orang-orang sebelum kita. Alal-ladzi. Maaf, suara ke mute, Ustadz. Ya. Sudah? Sudah. Sudah dengar suara saya? Sudah, Ustadz. Oh iya. Saya malah yang tidak dengar. Jadi ibu dengar suara saya? Sudah, Ustadz. Oh iya. Bentar. Jadi kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita semua ini berpuasa sebagaimana orang-orang dulu berpuasa. Maka Ahlul Kitab juga berpuasa. Bahkan orang Jawa juga mengenal siam ini, mengenal puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kenapa takwa ini yang menjadi goal dari siam kita semua? Nah, karena takwa ini adalah sebuah gelar yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi gelar takwa itu akan mengalahkan seluruh gelar yang ada di dunia ini. Ada doktor, ada profesor, itu semua tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena gelar-gelar duniawi itu belum tentu, pasti tidak mengantarkan pada keselamatan. Tetapi kalau kita mendapatkan gelar yang paling bergengsi di sisi Allah ini, pasti kita akan bahagia, pasti kita akan selamat. Tetapi belum tentu kalau kita punya gelar doktor, profesor itu kita bisa bahagia dan bisa selamat. Makanya sebenarnya hidup kita ini, kita cukup konsentrasinya adalah bagaimana mengerahkan, bagaimana mujahadah tadi, mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk meraih gelar ini. Dan inilah puncak dari seluruh gelar yang akan mengantarkan kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa di dunia ini dan kehidupan yang selamat, bahagia nanti di akhirat itu. Jadi Ramadan itu nanti akan memproses Bapak Ibu semuanya, Ibu-ibu semuanya akan memproses bagaimana dari manusia yang biasa-biasa saja lalu hadirlah Ramadan yang merupakan Sawratut Tahzir, sebuah bulan perubahan yang akan merubah kita secara revolusioner. Makanya ini adalah bulan revolusi. Jadi akan memproses kita semua dari manusia yang biasa itu akan menjadi apa? Akan meningkat kualitas kita ya. Dari muslim kemudian naik menjadi mukmin, lalu kita akan mencapai puncaknya, yaitu yang disebut dengan muhsin. Kita dari posisi makom Islam, kedudukan Islam, lalu kedudukan iman, sampai nanti kita pada makom kedudukan ihsan. Orangnya disebut dengan muslim, mukmin, muhsin. Gitu. Dan ketika orang itu sudah mencapai muhsin ya, maka mereka sudah tidak bekerja lagi itu karena uang. Tidak bekerja lagi itu karena orang, karena siapapun dan karena apapun. Tetapi mereka sudah bekerja karena mencari ridho Allah. Sehingga kalaupun mereka digaji ataupun tidak masalah. Karena mereka bekerja karena Allah dan pasti mereka akan bekerja secara profesional. Kenapa? Karena tingkatan mereka sudah tingkatan ihsan yang ibadah itu seakan-akan dilihat atau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam diri kita ada tiga ini, kita menjadi muslim, kita ini mukmin, kita ini muhsin, maka itulah yang disebut dengan insan yang muttaqin. Nah, inilah kemudian sebuah gelar yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa takwa itu kedudukan yang paling mulia, yang paling baik, yang paling tinggi, yang tidak ada di atasnya. Jadi bisa mengalahkan semua kedudukan yang ada di muka bumi ini. Karena kalau kedudukan di muka bumi ini adalah prestasi-prestasi yang dilihat oleh mata saja. Tetapi kalau takwa itu diberikan kepada kita, itu artinya prestasi yang tidak dilihat mata pun itu menjadi baik. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewasiatkan kepada semua orang ya. Jadi kepada semua orang. Orang-orang sebelum kita, orang-orang yang akan datang, semua itu diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita perhatikan ayat ini ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Walaqad wasaina, itu ada kata-kata walaqad wasaina alladzina utul kitaba. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang
yang telah diberi Alkitab, ada Yahudi, ada Nasrani, ada kitab Taurat, Zabur, Injil, semua mereka orang-orang yang diberi Alkitab itu min qablikum, orang-orang sebelum kalian itu semua diberi wasiat. Kemudian wa iyyakum, apa kata Allah? Wa iyyakum, dan termasuk kalian itu. Apa wasiatnya? Anittaqullah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah kedudukan yang paling bergengsi yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Nah, apakah kemudian nanti gelar ini bisa kita rasakan? Pasti akan bisa kalau seluruh amal soleh di bulan Ramadan itu kita lakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Pasti Ramadan ini akan ada kejutan-kejutan, ada fasilitas-fasilitas dari Allah yang sangat luar biasa kalau kita bisa mencapai takwa itu. Lalu apa itu? Kita ambil contoh banyak sekali dalam Al-Quran. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. At-Tolak ayat 2, selalu ada jalan keluar. Jadi nanti ibu-ibu bisa merasakan itu, ada jalan keluar. Ayat Quran itu pasti benar. Dan usahakan nanti di Ramadan ini kita sampai mengalami peristiwanya. Kalau sebelum Ramadan ada masalah, bagaimana di dalam Ramadan ini lalu memberikan jalan keluar. Sehingga ayat ini nanti kita merasakannya, sehingga kita punya pengalaman spiritual. Kemudian yang kedua, apalagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan diberi rezeki yang di luar prediksi pikiran kita. Dari mana datangnya, dari arah mana, dari siapa, berapa jumlahnya gitu. Itu akan ada kejutan-kejutan. Maka usahakan sampai kita merasakan kejutan-kejutan itu. Itu berarti tanda bahwa puasa kita diterima dan level takwa kita naik. Lalu yang ketiga apa? Lalu yang ketiga adalah selalu ada kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan mudah. Maka orang bertakwa itu grafiknya adalah sulit, mudah, sulit, mudah, sulit, mudah. Tapi grafiknya naik. Mudahnya itu semakin bagus, semakin bagus. Bukan sulit, 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 grafiknya turun. Kalau seperti itu berarti perlu dikoreksi. Perjalanan hidup seseorang itu pasti salah jalan. Kalau jalannya benar, grafiknya naik, sulit, mudah, sulit, mudah, sulit, mudah. Sampai akhirnya mendapatkan sebuah kemenangan. Lalu apalagi? Ditutupi dosanya dan dinaikkan gajinya. Jadi gaji kita itu di sisi Allah dinaikkan. Dosanya ditutupi semuanya. Saya ambil dari kata-kata wa yu'dim lahu ajro. Dibesarkan gajinya, pahalanya dibesarkan. Artinya dibesarkan dari kecil menjadi besar. Itu kan berarti naik. Jadi sangat luar biasa fasilitas yang akan diberikan oleh Allah kalau gelar takwa itu bisa kita capai. Lalu apalagi? Hidupnya akan bercahaya. Kenapa? Karena dia diberi Al-Furqan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemampuan ilhami, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Akan melakukan transaksi bisnis, ini enak apa tidak. Akan melakukan apa saja. Maka diarahkan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup orang-orang bertakwa itu pasti dia akan bercahaya. Kenapa? Karena dia diberi kemampuan yang disebut namanya Al-Furqan itu. Lalu apalagi? Diberi banyak ide. Makanya para pekerja-pekerja kreatif itu ya, jadi pekerja kreatif, orang-orang yang membutuhkan ide, maka tinggal mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian semua. Yu'allimu itu fi'il mudhari' berfungsi istimroriyah. Terus menerus, progresif, continuous. Allah akan memberikan terus menerus ilmu itu.
Makanya para ulama dulu itu tidak pernah kehilangan ide, tidak pernah kehabisan ilmu. Dia selalu dapat ilmu yang baru, selalu dapat ilmu yang baru itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sumber dari segala ilmu itu adalah Allah. Makanya wallahu bikulli syai'in alim. Sehingga banyak sekali ulama dulu itu Ramadan itu bisa menghasilkan ide-ide dan karya-karya besar yang kemudian bisa kita nikmati. Sehingga kita bisa lihat bagaimana ulama-ulama kita ini tulisannya puluhan jilid. Yang kita saja belum tentu selesai membacanya. Tetapi mereka menulis lagi. Ketika seorang kawan ngasih kitab kepada saya itu Majmu'ul Fatawa. Itu 30 jilid itu kurang lebih. Saya membayangkan itu bagaimana dulu mereka menulisnya. Kita bacanya saja tidak pernah selesai gitu. Makanya saya ingat kemudian ketika Ibnu Taimiyah itu idenya buntu, pikirannya buntu, apa kata beliau? Kemudian aku mendatangi Masjid Damaskus. Lalu aku beristighfar ribuan kali. Dan kemudian aku diberi jalan keluar, ide-ide oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin hari ini. Ketika kaum muslimin dikuasai oleh orang kafir, kita membutuhkan ide-ide yang luar biasa. Maka itu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi hidupnya penuh berkah. Memang di ayat ini ada persyaratan komunitas ya. Jadi ahlul qura, penduduk desa, penduduk negeri gitu. Maka ibu-ibu sekalian, makanya takwa itu tidak cukup hanya kita yang bertakwa. Jadi kita perlu mengajak semua orang supaya bertakwa. Karena ketika komunitas itu bertakwa, lalu janji Allah, la fatahna alaihim, akan kami buka pintu-pintu keberkahan itu dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Itu membutuhkan komunitas. Dari situlah kemudian dakwah tidak boleh berhenti. Karena kita perlu membentuk, mencetak orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sekitar semua, di sekitar kita semuanya. Sehingga tidak cukup hidup berkah itu hanya mengandalkan takwa kita. Kita membutuhkan sebuah komunitas, lingkungan sosial yang bertakwa. Maka itulah akan muncul sebuah keberkahan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Lalu apalagi? Selalu ada kabar gembira. Maka orang-orang bertakwa itu mereka tidak gampang sumpek, tidak gampang galau, tidak gampang sedih. Dan mereka juga tidak suka marah-marah. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa selalu ada kabar gembira dalam hidup ini. Di dalam surah Yunus 63-64. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Apa kata Allah? Lahumul busra ya. Lahumul busra, mereka itu selalu mendapatkan kabar gembira. Jadi kita dapat kabar gembira gitu. Makanya nanti tunggu, ibu-ibu akan dapat gembira apa di Ramadan tahun ini. Dapat kejutan apa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau derajat takwa tadi itu kita capai, pasti akan mendapatkan kabar gembira itu. Dan itu tidak menunggu nanti di akhirat. Apa kata Allah lanjutnya? Fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia ini, bukan nanti. Nanti juga ada lagi. Jadi dunia akhirat akan selalu ada kabar gembira. Syaratnya dua, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian selamat dari tipu daya. Ibu-ibu sekalian, sebaik apapun ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, Nabi Muhammad aja itu manusia yang paling baik. Sebaik apapun ibu-ibu, sedermawan apapun ibu-ibu, sedermawan siapapun ibu-ibu, itu pasti ada orang yang tidak suka kepada ibu. Makanya di ayat itu, intan saskum hasanah tasuhum. Ketika kamu mendapatkan kebaikan, ada mereka yang sakit hati. Wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Ketika kamu mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan,
keburukan-keburukan, kepedihan-kepedihan, malapetaka yang menyedihkan, menyakitkan, yafrahu biha. Mereka ada yang tertawa. Yang begitu-begitu itu kata orang Jawa gak perlu direken, sumpek-sumpeki pikiran. Gitu. Kenapa? Asal ibu-ibu punya dua. Intasbiru wa tattaqu. Syaratnya intasbiru wa tattaqu. Jika kamu sabar dan kamu bertakwa, lalu apa fasilitasnya? La yadurukum kaiduhum syai'a. Maka tipu daya mereka itu tidak membahayakan kamu sama sekali. Kalau Allah tidak mengendaki. Mungkin dulu saya pernah bercerita. Ketika saya ini punya kedudukan yang tidak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Sekedar wakil kepala sekolah. Tapi orang kepingin menduduki kedudukan kepala sekolah yang mungkin karena tidak ada pilihan lain secara akal itu mungkin saya akan menjadi kepala sekolah. Tapi ada sebagian orang yang tidak suka. Yang itu gajinya juga tidak besar. Untuk makan aja tidak cukup. Karena itu perjuangan itu. Tapi ada orang-orang yang tidak suka kemudian menyihir, mengganggu gitu. Tapi kemudian Allah itu benar janjinya. Dan pasti benar, tidak akan pernah salah. Kalau itu menimpa kita, tetap menimpa, itu berarti ada hikmah di balik peristiwa. Sehingga satu saat ketika saya disihir itu, Allah kemudian memberikan tanda. Lalu tiba-tiba kemudian saya bermimpi melihat api di sebuah kuburan. Ternyata beberapa hari kemudian ada orang meninggal. Lalu saya ikut mengantarkan jenazah itu ke kuburan. Lalu saya duduk di kuburan itu di samping Pak Mudin. Kemudian kita ngobrol sama Pak Mudin sambil garuk-garuk tanah. Tiba-tiba di depan Pak Mudin itu di garuk-garuk tanahnya ada kresek. Lalu kita ambil kresek itu. Oh ternyata isinya adalah telur. Kurang lebih 6 apa 5 telur. Dan masing-masing telur itu ada namanya. Dan salah satu nama di telur itu adalah nama saya. Makanya nanti kalau ibu-ibu menemukan telur seperti itu ada nama ibu, itu apa yang kita lakukan? Didadar apa diceplok? Nah, pertanyaannya begini. Siapa yang menjadikan sihir yang diletakkan di kuburan itu yang untuk saya itu ketemu? Maka la yadurukum kaidum saya. Tidak membahayakan kalian. Kalau Allah tidak mengendaki. Tidak hanya itu kemudian. Ketika saya sedang rapat di kantor. Tiba-tiba ada suara der gitu dari atas itu. Lalu saya guru sama kawan-kawan sedang rapat. Oh mungkin itu santet sedang turun. Gitu. Nah kemudian saya minta, ayo antum Ustadz, ayo. Kemudian naik ternyata ada kerikil yang jatuh di langit-langit kantor itu. Tetapi di balik itu apa? Ternyata di atas kantor itu, di atas langit-langit itu ada guna-guna. Maka diambillah guna-guna itu yang isinya bunga, ada tanah, ada tulisan Arab yang karat-karit begitu ya. Nah itulah sihir-sihir. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan kita tahu? Seandainya tidak ada kerikil itu, maka pasti saya juga tidak tahu, kawan-kawan juga tidak tahu. Maka sekali lagi, janji Allah itu pasti benar. La yadurukum kaidum saya, sabar, takwa. Maka Ramadan itu bisa kita rasakan kejutannya, bisa kita rasakan bonusnya, asal kita nanti mendapatkan gelar takwa itu. Maka semoga di Ramadan ini kita semua bisa merasakan kejutan itu, sehingga kita bisa merasakan kehebatan pengaruh Ramadan itu. Nah maka apa yang terakhir? Yang terakhir adalah kita akan mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan surga, tetapi salatnya amal profesional. Meskipun sing rodok ngantuk-ngantuk, mungkin sambil leye-leye mendengarkan, saya doakan semuanya ya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa itu nanti di surga. Tapi ibu-ibu perlu perhatikan itu ayatnya, Ad-Dariyat 15-16. Orang bertakwa yang bagaimana itu? Mereka yang dulu di dunia itu punya amal yang profesional. Seluruh kinerjanya itu bagus. Kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi ada kata-kata kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu dulu mereka itu muhsinin. Orang-orang kalau bekerja itu profesional,
bekerja dengan ihsan, optimal dan maksimal, digaji ataupun tidak digaji, mereka akan bekerja secara optimal dan maksimal. Contohnya apa gitu? Contohnya adalah yang pertama. Lanjutan ayat ini, Ad-Dariyat 17-19, kanu qalila minal laili ma yahjaun. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Makanya Ramadan ini sebagai sarana latihan untuk melakukan qiyamul lail. Bagaimana ibu-ibu yang menstruasi, yang haid? Meskipun haid, usahakan melakukan qiyamul lail, tapi bukan sholat. Tetapi lakukanlah zikir sebanyak-banyaknya. Bisa sholawat 1000 kali, bisa istighfar 1000 kali. Gitu. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi itu ciri yang pertama. Bahwa mereka itu selalu melakukan qiyamul lail. Dan Ramadan ini kita dilatih untuk melakukan qiyamul lail. Lalu yang kedua apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di saat-saat sahur mereka itu selalu membaca istighfar. Artinya bangunnya ibu-ibu itu adalah sebelum subuh. Namanya sahur itu pasti sebelum subuh. Kalau makannya setelah subuh itu namanya sarapan. Gitu. Kalau sebelum subuh itu namanya sahur. Itu artinya apa? Muslimah yang muttaqi, muslimah yang bertakwa itu bangunnya harus sebelum subuh. Tidak boleh bangun subuh. Itu berarti kita akan kehilangan salah satu tanda takwa. Nah, gitu. Maka kita perlu latih diri kita. Nah, meskipun menstruasi tidak masalah, bangunlah di saat sebelum subuh. Lakukan istighfar, baca sholawat gitu. Meskipun kita tidak sedang sholat. Karena orang haid itu kan cenderung dia banyak sumpeknya, banyak galaunya. Apalagi sudah sumpek, suami gak datang-datang, uangnya habis. Oh, tambah sumpek lagi tuh. Gitu. Jadi ini cirinya. Lalu yang ketiga apa? Wa fi amalim haqqul lisaili wal mahrum. Ciri yang ketiga ama profesional orang bertabak itu apa? Selalu berbagi. Jadi orang bertakwa itu tidak medit gitu. Gak ada orang bertakwa itu medit, gak ada. Jadi orang bertakwa itu pasti dermawan. Karena contohnya Nabi Muhammad SAW yang selalu berbagi dan memberi dan tidak pernah berkata tidak. Nanti kita jelaskan di akhir. Gitu. Jadi materi saya ini agak lama, saya sampaikan pelan-pelan ya. Ini butuh waktu 2 jam ini sampai maghrib ya. Setelah itu lanjut sampai Isya. Nah, lalu bagaimana caranya kemudian supaya kita mencapai itu semua? Makanya satu kata yang bernama totalitas. Itulah yang ibu-ibu katakan mujahadah. Tidak ada. Segala sesuatu itu harus dengan mujahadah. Jadi seluruh pekerjaan profesional, amal ibadah yang diterima oleh Allah, semuanya itu harus mujahadah. Jadi syarat supaya mendapatkan jalan kami dalam surah Al-Qamar 9 itu walladzina jahadu fina gitu. Orang-orang yang berjihad. Nah, gitu. Jihad itu secara lugawi adalah badlul juhdi. Mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki, potensi tenaga, potensi fisik, potensi pikiran, nah potensi keuangan, finansial gitu. Semua itu kita kerahkan untuk mencapai tujuan sebuah cita-cita, maka itu namanya jihad. Berarti di situ katanya sungguh-sungguh. Barang siapa yang sungguh-sungguh di dalam kami, kata Allah. Nanti kita jelaskan dalam tafsirnya apa. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan beri hidayah mereka jalannya. Berarti caranya sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh akan diberi jalan. Sungguh-sungguh diberi jalan. Sudah cukup sungguh-sungguh saja Allah akan memberikan jalannya. Jangan terlalu berpikir bagaimana caranya. Karena Allah itu punya cara. Gitu. Makanya saat COVID itu adalah saat-saat yang bahagia bagi saya.
Jadi era pandemi itu adalah Ramadan yang lalu, itu adalah Ramadan yang paling berbahagia bagi saya. Kenapa? Karena saya tidak keluar rumah, seluruh pengajian libur. Dan saya bisa bertemu dengan keluarga, tetapi rezekinya bukan dikurangi, tetapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di koyok kalau pikir begitu, koyok enak COVID terus kayaknya ini. Gitu. Tidak banyak keluar rumah, rezekinya datang gitu. Lalu diberi rezeki, saya ini bisa bikin studio yang habis ratusan juta gitu. Yang mungkin kalau nggak ada COVID saya tidak bisa buat gitu. Tapi syaratnya apa? Ada kesungguhan. Memang ada keinginan yang kuat gitu, keinginan untuk memberikan yang terbaik. Saya tidak punya tidak punya uang di awal-awal itu. Tetapi saya ingin memberikan yang terbaik. Saya lihat streaming itu kok nggak ada yang bagus ya gitu. Itu dalam hati nurani saya, tetapi saya tidak punya uang untuk membuat gitu. Dan lalu saya telepon Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah saya kepingin yang baik. Gitu. Kita kan tinggal telepon gitu. Kan nggak pakai mahal, apalagi kalau kepada Allah tuh nggak pakai pulsa, nggak pakai HP gitu. Pondok abab tok. Gitu. Dan alhamdulillah kemudian didatangkan itu. Sampai alat-alat orang yang beli aja nggak percaya dikiranya saya tidak beli gitu. Kan jarang orang yang beli alat itu. Mungkin mereka juga kaget saya kok tahu alat itu gitu. Ya kalau Allah yang beritahu itu kan sangat gampang ya. Nah lalu Allah mengakhiri ayat ini, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah itu akan bersama orang-orang yang ihsan gitu. Makanya ibu-ibu sekalian, itu kita berbuat baik saja, totalitas kepada siapapun. Tidak peduli itu gajinya berapa, pasti nanti Allah akan gaji. Maka kalau saya berpikir ini, ibu-ibu kepada suami, berikan layanan yang terbaik. Gak peduli itu digaji atau bagaimana. Pelayanan suami sedikit atau enggak masalah, tapi nanti ibu akan diberi gaji. Jadi berikan pelayanan kepada siapapun yang terbaik, karena kita melayani bukan karena orang, bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena anak saya melayani, tetapi saya melayani semua orang itu 100% optimal dan maksimal. Nanti itu gajinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah apa? Selalu bersama kita. Ma'al muhsinin, orang yang totalitas profesional. Totalitas ditambah profesional gitu. Nah, apa tafsirnya ya? Kita lihat dulu tafsir Al-Baghawi itu. Yang pertama ya, walladzina jahadu fina. Walladzina jahadu fina itu apa? Pertama, jahadul musyrikin. Mereka yang berjihad memang melawan orang-orang musyrik untuk menegakkan agama Allah. Lana diannahum subulana. Maka akan kami beri petunjuk mereka jalannya. Jalan kemenangan itu akan diberi petunjuk. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih itu dengan kekuatan meriamnya yang bertahun-tahun dia persiapkan juga tidak bisa mengalahkan. Tetapi ada petunjuk baru dari Allah. Dia naikkan kapal-kapal itu melalui bukit dan itu sumber kemenangan itu. Bukan persiapan meriamnya. Meskipun persiapannya totalitas. Maka Allah punya cara itu. Kita cukup mempersiapkannya, Allah mempunyai cara tersendiri. Lalu tafsir yang kedua ya. Walladzina jahadu, nanti kita ambil saja semuanya. Jadi puncaknya memang jihad melawan orang-orang kafir. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka apa? Lanuwaffiqannahum liisobati thoriqil mustaqimah. Maka Allah akan memberikan taufik ini. Lanuwaffiqannahum liisobati thoriqil mustaqimah. Maka akan aku beri taufik mereka yang sungguh-sungguh, syaratnya sungguh-sungguh. Jasa ruqyah ini juga sungguh-sungguh. Kalau ibu-ibu dengarkan di sini hari ini sambil lalu, sambil leye-leye gitu ya, ngantuk-ngantuk titik gitu. Nah itu tidak dapat gitu. Jadi harus sungguh-sungguh yang serius, duduk serius gitu. Sungguh-sungguh maka insya Allah dapat. Gitu. Karena memang itu ada syarat. Allah akan memberikan taufiknya tadi, jalan yang lurus, itu syaratnya adalah walladzina jahadu fina, sungguh-sungguh. Meskipun saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, tetapi Allah itu tahu gitu. Kalau ibu-ibu di sini sambil lunggu-lunggu, sambil leye-leye gitu ya. Kemudian senden-senden sampai bantal gitu ya. Gitu. Itu kan Allah yang tahu gitu. Oh iya sungguh-sungguh. Oh ini sungguh-sungguh nih serius ini gitu. Nah, jadi syaratnya itu
Wa tariqul mustaqimah itu apa? At-tariqul mustaqimah ya allati yusolu biha ila ridallah. Jalan yang lurus itu akan mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsirnya lagi apa? Di dalam tafsir Al-Baghawi ini, Imam Al-Baghawi rahimahullah mengambil perkataan Al-Fudail bin Iyad. Waladina jahadu, mereka yang sungguh-sungguh apa? Fi tolabil ilmi. Nah, ini masuk juga ya. Nanti kita kumpulkan aja semua. Bersungguh-sungguh mencari jalan yang lurus, bersungguh-sungguh fi tolabil ilmi, mencari ilmu. Syaratnya sungguh-sungguh gitu. Mencari ilmu itu jahadu sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh lanahdiyanahum subulal amal, maka akan kami beri petunjuk mereka untuk bisa amal. Kalau caranya santai-santai, mungkin nanti sulit diamalkan gitu. Makanya ilmu bermanfaat itu orang-orang hebat. Itu karena dulu mereka serius cari ilmunya sungguh-sungguh gitu. Nah, saya pun juga berusaha sungguh-sungguh. Bikin materi sungguh-sungguh ini. Nah, ini sampai belekan ini menyiapkan materinya. Malah sampai tidur-tiduran. Ini sampai belekan gitu ya nyiapkannya gitu. Tapi tidak apa-apa, saya kan sudah digaji itu oleh Allah. Yang rugi bukan saya, tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh gitu. Tapi saya berusaha sungguh-sungguh agar saya berikan yang terbaik gitu. Nah, maka subulal amal, maka akan diberi jalan menuju amal. Kemudian Sahal bin Abdullah mengatakan walladzina jahadu fi iqamatiz sunnah lanadiyannahum subulal jannah. Barang siapa yang sungguh-sungguh menegakkan sunnah, maka akan kami hidayah mereka, akan kami beri petunjuk mereka menuju surga. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir salah satu tafsirnya apa? Ini. Wakila al-mujahadatu fis sabr iya as-sabru ala ta'at. Maka di Ramadan ini nanti kita harus sabar untuk melakukan ketaatan yang harus grafiknya naik, makin hari makin naik, menuju puncak takwa tadi. Dan Al-Hasan mengatakan afdhul jihad mukhalafatul hawa. Sebaik-baik jihad itu adalah melawan hawa nafsu. Nah, maka kemudian kita kembali ke ayatnya waladzi ya. Nah, kembali ke ayatnya yang ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian Allah mengakhirinya wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Apa maksudnya? Bin nasri wal ma'unah fidunyahum. Orang-orang yang profesional tadi itu dapat apa? Pertolongan. Di mana? Fidunyahum, dalam kehidupan dunia. Kesulitan-kesulitan kita, problem-problem kita itu pasti akan ditolong oleh Allah. Dan nanti di akhirat apa? Wa bisawabi wal maghfirah, mendapatkan pahala ampunan fi uqbahum di akhirat nanti. Jadi itulah luar biasa ya. Nah, maka kemudian apa yang harus kita lakukan secara mujahadah itu ya? Ini beberapa hal materi kita di bulan Ramadan ini yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua ya. Apa? Yang pertama adalah siam, kemudian yang kedua qiyamul lail, lalu yang ketiga tilawah, kemudian infak, lalu sedekah, ada iktikaf atau amal-amal soleh yang lain, dan kemudian training ini nanti akan diakhiri dengan zakat fitrah atau zakat fitrah. Dan insya Allah kita semua sudah mengerti, saya hanya menyegarkan saja. Dan mungkin materi ini sudah saya ulang-ulang bertahun-tahun. Nah, ini hanya menyegarkan kita. Mudah-mudahan nanti di Ramadan tahun ini ada kejutan-kejutan ya yang kita rasakan sehingga kita punya pengalaman spiritual di Ramadan tahun ini sehingga iman kita semakin naik ya. Kita break dulu sebelum kita masuk bab pertama siam ya. Kita dengarkan nasyid Ramadan. Hariku yang terasa sulit, oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalu liya'lina annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Hayya fahal min mudhakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anu karah dari Sang Maha Rahman.
أمة رسول الله. رمضان أفضل ما مر على دنيانا من أيام، وبه نزل القرآن على خير الأنام. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا، وهذا ظننا بالله. رمضان خير ما تؤتي السنة، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء وللقلوب شفاء، وهذا وعد الله. Ramadan itu, jadi bulannya saja sudah istimewa ya. Kita sudah hafal betul bahwa Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa suzzilatis syayatin. Ini bahasa alegoris, sebagian ulama mengatakan begitu. Pintu-pintu langit itu artinya rahmat Allah dibuka semua sehingga kita mudah melakukan amal soleh dan kemudian akan sangat berat melakukan perbuatan buruk. Dan setan-setan itu dibelenggu. Cuma saya belum tahu penjelasan apakah dia masih bisa WA-an atau tidak. Setannya kan, tapi hanya dibelenggu ya. Tapi bisa melakukan aktivitas, tetapi tetap tidak sebebas di hari-hari biasa gitu. Nah kemudian apalagi di bulan Ramadan itu seperti kalau ibu-ibu datang ke toko-toko hari ini, itu banyak yang sedang promo gitu. Ada yang berteriak-teriak melakukan promosi. Bagian marketingnya itu mereka promosi. Wanada munadin. Di Ramadan itu ada yang berteriak, ya bagiyal khair akbil. Wahai orang-orang yang suka melakukan amal soleh, berbuat baik, kemari. Ini sedang bonus. Ada hujan bonus, banyak pahala dari Allah. Kemudian mereka yang berbuat buruk, ya bagiyal sar aksir. Wahai orang yang berbuat jahat, aksir amsik. Berhentilah, tahanlah. Jangan terus berbuat buruk. Ini adalah bulan-bulan yang tobatmu itu lebih mudah diterima. Begitu penjelasan para ulama sebagaimana dalam Syarah Sunan Ibnu Majah oleh Imam Suyuti. Maknahu yatuli basar, wahai orang yang berbuat buruk, amsik watub fa innahu awanu qabulit taubah. Berhentilah kamu wahai yang berbuat jahat, karena ini bulan yang mudah diterima tobat. Nah, gitu. Lalu apa lagi? Di Ramadan ini, ibu sekalian, likuli abdin minhum dakwatun mustajabah. Yang paling bawah itu, doa-doa ibu itu banyak dikabulkan. Maka berdoalah yang banyak. Jadi berdoalah yang banyak, atau ambil doa-doa khusus para nabi dan para rasul. Kalau bisa ya, kita berusaha bagaimana di Ramadan itu kita merasakan doa kita dikabulkan gitu. Nah kita akan senang sekali, pasti nanti ada kejutan tadi dari Allah, dikabulkannya doa. Sudah doa aja yang banyak, atau pilih doa-doa para nabi. Kalau kemudian misalnya suami sedang rewel gitu, anak-anak rewel, maka doanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kemudian sholat kita sedang tidak khusyuk, sedang malas, mungkin anak-anak juga malas sholat, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Dicoba aja doa-doa para nabi itu, pasti itu doa-doa yang sangat istimewa gitu. Nah, ya bisa cari doa-doa para nabi yang lain. Kita tinggal baca aja sebanyak-banyaknya gitu. Ya banyak baca doanya, juga banyak model doanya, terserah. Nah sebanyak mungkin tidak apa-apa. Memang Allah itu semakin senang kalau doa kita banyak. Inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailatin. Kemudian setiap malam, sehari semalam ini Allah selalu memerdekakan orang-orang yang seharusnya masuk neraka itu kemudian dibebaskan, tidak jadi masuk neraka. Mudah-mudahan kita masuk yang di sini. Lalu apa lagi? Jadi Ramadan ini adalah bulan pemutihan dosa. Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, semua dosa kita diampuni. Dengan syarat setahun ini kita tidak berzina, melakukan dosa besar, tidak transaksi riba, kemudian tidak melari dari medan pertempuran, tidak durhaka kepada orang tua, tidak minum minuman keras, tidak melakukan nuduh orang lain berzina, membunuh orang, gitu. Itu di antara 7 dosa-dosa besar. Selama itu tidak kita lakukan, maka seluruh dosa kita terhapus semuanya. Jadi ini bulan pemutihan dosa. Dan yang paling penting, ada malam Lailatul Qadar. يا ليلة القدر يا فضل بارنا
خير من الدهر بالعفو تاتينا يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن للناس بالفرقان يا ليلة القدر يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا. Lailatul Qadri itu artinya Lailatul Syaraf. Lailatul Qadri artinya Lailatul Syaraf, bulan yang mulia, yaitu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Saya kira semuanya sudah hafal. Cuma yang paling penting yang garis di bawah ini Ibu sekalian. Man hurimaha faqad hurimal khairu kullahu. Barang siapa yang terhalang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan terhalang dari kebaikan semuanya. Perhatikan, kebaikan semuanya. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kita usahakan minta kepada Allah supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita terhalang tidak dapat, itu berarti kita kehilangan kebaikan semuanya. Nah, Lailatul Qadar itu para ulama menjelaskan Lailatul Qadri khairu bin alfi syahr dalam surah Al-Qadar. Maksudnya apa penjelasan para ulama? Kalau kalau ibu-ibu itu melaksanakan min sholatin wa tilawati Qur'anin wa du'ain ya. Kalau ibu-ibu sholat seperti sholat 83 tahun 4 bulan. Kalau ibu-ibu baca Quran seperti baca Quran 83 tahun 4 bulan. Ketika doa seperti doa selama 83 tahun 4 bulan. Itu makna Lailatul Syaraf, malam yang mulia. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu artinya malam keputusan. Keputusan apa gitu ya? Keputusan program kerja, takdir ibu-ibu setahun yang akan datang. Jadi para ulama dari ayat ini, surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 6, fiha yufraku kullu amrin hakim. Yang warnanya kuning itu, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu diputuskan semua perkara gitu. Maksudnya perkara apa? Ditentukan tentang program kerja yang akan berlaku ibu-ibu lakukan setahun yang akan datang. Jadi artinya di malam itu diputuskan nasibnya ibu-ibu setahun yang akan datang. Inilah yang disebut dengan takdir tahunan. Jadi kalau dalam bahasa saya, malam Lailatul Qadar ini menentukan nasib ibu-ibu di setahun yang akan datang gitu. Kalau sampai ibu-ibu tidak dapat, rugi karena tidak ada kesempatan lebih kepada Allah. Jadi kata Imam Al-Baghawi, dinamakan Lailatul Qadar karena malam itu ditentukan takdir ibu-ibu semuanya amrosana ila sanatil mukbilah, sampai setahun yang akan datang. Jadi setahun yang akan datang ini ibu-ibu mau dapat apa, masih hidup atau tidak, kemudian naik haji atau tidak, itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengutip perkataan sahabat Ibnu Abbas. Yuktabu min umil kitab, ditulis dari buku induk, ibunya kitab. Jadi semua kita ini punya buku induk takdir sejak ditiupkan ruh. Tapi kemudian ditulis lagi di malam Lailatul Qadar itu untuk program 1 tahun yang akan datang. Jadi ini namanya takdir tahunan. Min mautin, apakah nanti kita meninggal atau tidak. Wahayatin, apakah masih hidup. Fulanun yahujju fulan, wa yahujju fulan. Fulan ini haji, bapak ini haji, ibu ini haji atau tidak. Itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Makanya jangan sampai tidak dapat. Makanya Nabi tadi mengatakan yang tidak dapat terhalang itu terhalang kebaikan semuanya. Sehingga kita tidak bisa melobi takdir kita di setahun yang akan datang. Jadi itu kesempatan untuk melobi. Makanya doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah kemudian apalagi ya? Kita lanjutkan sekarang siam ya. Masih satu materi pertama masih ya. Nah siam ini apa?
saya percepat, insya Allah kita sudah hafal, adalah akan terhapus dosa-dosa kita dengan syarat iman dan wahtisaban. Niatnya karena iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mencari gaji dari Allah. Ihtisaban, niatnya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ibu sekalian, gaji Ramadan ini, puasa Ramadan itu berupa kejutan. Kalau amal-amal yang lain itu diberikannya satu kebaikan dapat 10 kebaikan. Jadi satu amal dapat 10. Kalau ini Allah mengatakan dalam hadits qudsi ini, itu Allah mengatakan begini, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan gaji. Maka pasti ada kejutan itu. Maka usahakan sampai nanti ibu-ibu merasakan di Ramadan ini dapat kejutan apa. Karena ini Allah memang bikin kejutan untuk kita semua. Di samping itu, wasiyamu junnatun. Siam itu menjadi tameng, menjadi hijab, menjadi perisai dari neraka. Dari godaan setan. Maka puasa ini harus produktif. Tidak boleh kemudian kita berkata-kata yang kotor, berteriak-teriak juga tidak boleh, karena berteriak itu tidak produktif. Jadi amal kita di bulan Ramadan ini harus produktif. Tangan, seluruh panca indera, baik itu produktif ukhrawi ataupun duniawi. Jadi ibu tidur itu lebih bagus, dan itu produktif tidur siang, dibandingkan ibu berkata-kata kotor gitu. Kenapa? Karena tidur siang itu kalau niatnya untuk qiyamul lail, maka itu produktif gitu. Apalagi berkata-kata yang tidak benar gitu, yang rofas tadi itu, ya, maka lebih bagus tidur. Apalagi tidur siang itu kata Nabi, kilu fa inna syayatina la takilu. Tidurlah siang kalian meskipun sebentar, karena setan itu tidak pernah tidur siang. Maka kita harus menyelisih setan. Jadi sekali-kali siang itu tidur gitu, tapi sedikit kata Nabi, bukan banyak gitu ya. Ya, kadang-kadang kita kan sampai asar tidurnya gitu ya. Nah, jadi tidur siang itu supaya berbeda dengan setan. Jadi setan tuh lembur terus, tidak pernah tidur siang mereka. Ya, malam yada qaula zur wal amal bi falaysa lillahi haja fi ayadatu amahu wa syarabahu. Jadi kalau kita tidak produktif, kemudian masih kata-kata kotor, melakukan perbuatan yang sia-sia, puasa, meninggalkan makan dan minum itu tidak ada gunanya. Hanya menggugurkan kewajiban saja tetapi tidak ada pahalanya. Maka itulah penting namanya produktif ukhrawi dan produktif duniawi. Jangan pakai ukuran orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ukurannya hanya produktif, itu duniawi. Kalau kita ini punya dua gitu. Kalau kita kemudian duduk di masjid lama 10 hari yang terakhir, mungkin orang-orang mengatakan tidak produktif gitu. Orang-orang kafir. Tetapi kita mengatakan itu produktif ukhrawi. Justru ini yang menentukan kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya apa? Tilawah. Kaum muslimin itu punya keistimewaan yang tidak dipunyai oleh agama-agama lain, yaitu mempunyai kitab suci yang sangat luar biasa namanya Al-Quran. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran ini. Kemudian Al-Quran ini kitab yang perkasa, satu-satunya buku berbahasa Arab, kitab suci maksud saya. Pak Ustadz, suaranya ke mute. Gudo di miyut. Kayaknya minta berhenti mungkin ngajinya ya. Sudah? Sudah terdengar ya? Baru. Ya. Jadi Al-Quran itu kitab yang perkasa. Makanya ibu-ibu tidak perlu pusing kalau Quran itu dipalsu, nggak mungkin gitu. Karena Al-Quran itu dijaga dalam bentuk hafalan dan tulisan, nggak mungkin itu dipalsu. Gitu. Nggak bisa. Mungkin sehari, 2 hari, 1 bulan sudah ketemu itu kalau dipalsu. Nah.
Apalagi isinya? Isinya itu adalah la raiba. Tidak ada keraguan di dalamnya, pasti baik, pasti benar. Cari buku apa di muka bumi ini yang kata pengantarnya adalah ini buku paling baik, tidak ada kesalahan, pasti benar, pasti baik. Tidak ada, kecuali Quran. Kalau buku-buku lain kata pengantarnya pasti mohon saran dan kritik. Tiada gading yang tak retak, nah, gitu. Saya manusia biasa, gitu. Nah, apalagi kalau kita mau belajar, maka rugi kalau orang itu tidak mau belajar Quran dan tidak mau mengajar. Karena kalau orang yang melakukan dua hal ini, belajar mengajar, khairukum, kata Nabi, kalian akan menjadi yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita ini lebih yakin perkataan orang kafir dibanding perkataan Nabi Muhammad. Gitu. Jadi ini yang harus kita sadari, ya. Nah, kemudian karena orang-orang kafir itu tidak bisa meniru, ya ibu-ibu sekalian, Quran tidak bisa dipalsu. Lalu apa yang mereka lakukan? Ini yang kita lakukan. Mereka lakukan. Mulai zaman Nabi itu orang kafir sudah tahu kalau Al-Quran itu hebat. Maka apa yang mereka lakukan? Jangan kalian dengar Quran walghaw fihi. Bikin hiruk pikuk sehingga kaum muslimin itu jauh dari Quran. Bikin gangguan-gangguan sehingga kaum muslimin jauh dari Quran. Maka kalian pasti menang. Jadi kaum muslimin itu akan kalah kalau jauh dari Quran. Orang kafir pasti menang. Maka mereka punya cara itu bagaimana mengganggu. Maka dari situlah kemudian betapa banyak hari ini orang itu bisa buka WA setiap hari, tetapi belum tentu bisa baca Quran setiap hari gitu. Dan itu memang kelemahan dan godaan kita semua gitu. Maka Ramadan ini kita harus punya program 5M, ya. Sudah bertahun-tahun saya sampaikan 5M itu apa? Kita harus membaca, memahami, mengamalkan, menghafal, memperjuangkan Al-Quran 30 juz sampai nanti kita mendapatkan kemenangan, ya. Kapan kita menang? Kaum muslimin itu akan menang kalau kita ini mengamalkan Quran ayat mana saja, tidak ada yang menghalanginya. Maka itu namanya kita sedang menang. Dan hari ini kita kalah itu. Nah, maka membaca ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah membaca, tradisi kita kan 1 juz gitu, ya, kita naik memahami. Oh, Ramadan ini saya akan baca tafsir Fidyalil Quran. Ramadan ini saya akan baca tafsir Hamka. Ramadan ini saya akan baca tafsir Ibnu Katsir misalnya. Sehingga kita ada peningkatan-peningkatan. Dan itu perlu menyisihkan waktu. Perlu mujahadah, perlu tekad yang kuat. Tidak mungkin itu kita bisa melakukannya. 1 juz saja tiap hari itu banyak godaannya. Apalagi 2 juz gitu. Sehingga kadang-kadang kita sih dapat 3 lembar itu sudah kelangopan tok gitu. Kadang-kadang kita yang gelundung atau Qur'annya gitu. Itu belum sampai itu. Tapi kalau sudah melewati 1 juz, itu biasanya kelangopannya mulai hilang karena setannya sudah pergi. Mungkin dia tidak kuat setannya. Itu awal-awal memang sangat-sangat berat. Nah, ini 5M itu yang harus kita lakukan. Karena kemenangan itu dari sini. Jadi tradisi sahabat itu sehari 1 juz itu adalah tradisi para sahabat. Kata Nabi apa? Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin, bacalah Quran itu sehari. Nah, bacalah Quran itu 1 bulan selesai. Maksudnya sehari 1 juz. Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Tetapi sahabat rata-rata kuat, ya. Mereka ada yang 20 hari, ada yang 1 minggu fisab'in, mereka khatam 30 juz. Maka dari sini ibu sekalian, maka kita bikin program lah 1 juz apa 2 juz gitu, ya. Sehingga nanti kita ada peningkatan-peningkatan. Yang sudah ini biasa, sudah mudah, maka naik. Oh, tahun ini saya akan baca terjemahnya dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau terjemahnya sudah pernah baca, tahun ini saya baca tafsir Hamka, misalnya tafsir Fidyalil Quran, tafsir Ibnu Katsir. Sehingga kita nanti semakin hari makin luas wawasan kita gitu, ya. Memang paling tidak ya kita sudah banyak baca buku tafsir, ya, karena para ulama ini sudah puluhan buku, ratusan buku tafsir yang itu sudah puluhan jilid, ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kita akan tingkatkan qiyamul lail kita, ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha
Karena waktunya kurang sebentar, saya percepat aja ya Ibu-ibu sekalian. Qiyamul Lail itu sudah banyak sekali fadilah dan keutamaannya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan karena kita setiap malam mungkin Qiyamul Lail dan setiap Ramadan kita tarawih ya. Cuma yang paling penting apa? Qiyamul Lail itu akan mengantarkan kita pada maqamah mahmudah, itu yang pertama, Isra 79. Kemudian yang kedua, Allah melanjutkan Waqur Rabbi, dan katakan Rabbi. Qiyamul Lail itu kita disuruh minta Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi Qiyamul Lail itu supaya ibu-ibu minta kekuatan, pertolongan dari Allah ini, sultanan nasira gitu. Jadi Qiyamul Lail itu adalah sumber energi kekuatan kita dalam bergerak apapun, urusan duniawi, urusan ukhrawi, dakwah dan semuanya itu. Ya. Bagaimana supaya Ramadan kali ini kita lebih hebat gitu? Maka ibu-ibu bikin saja program ya. Program kalau di dalam pelatihan sholat itu saya mesti bikin programnya seperti ini ya. Saya perhatikan dulu hadis ini, karena hadis itu luar biasa ya. Nabi mengatakan Qiyamul Lail itu da'bu sholihin pertama. Qiyamul Lail itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh. Lalu Nabi melanjutkan wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Salat malam itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun anil ismi, dan mencegah perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, menutupi kesalahan-kesalahan. Yang terakhir itu yang penting ya. Wa matrodatun liddai anil jasad. Salat malam itu bisa mengusir penyakit dari tubuh gitu. Jadi bisa mengusir penyakit dari tubuh. Tapi Qiyamul Lailnya ya harus seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau Qiyamul Lail berdiri membaca 100 ayat, maka lama rukuknya, lama sujudnya itu hampir sama dengan lama berdirinya gitu. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacanya 100 ayat ya, jadi 100 ayat, jadi Rasulullah berdiri 100 ayat, Rasulullah itu ruku, kemudian dia sujud, lamanya hampir sama dengan lama berdirinya. Baru Qiyamul Lail yang seperti itulah yang akan mengantarkan pada namanya mengusir penyakit. Nah, nanti kalau ibu-ibu yang sudah ikut pelatihan sholat sudah saya jelaskan, mungkin kapan-kapan bisa ikut lagi. Nanti kita akan bikinkan dan bahkan saya akan minta teman-teman untuk menjadi pendamping gitu. Jadi aslinya ibu sekalian, supaya nikmat Qiyamul Lail gitu ya, sampai ibu harus merasakan tuh nikmatnya. Nanti silahkan dicoba. Qiyamul Lail itu bagaimana ruku ya. Ruku itu Nabi menggambarkan begini. Kalau ini pohon, ibu pegang ujungnya gitu ya, dipegang ujungnya. Kemudian diputus begini, klek gitu, dicuklek dalam bahasa Jawa, dicuklek menjadi begini itu pohon. Nah gitu. Ini maka membentuk pohon ruku gitu. Nah kalau ibu sudah seperti ini, pohon itu kita pegang ujungnya, kemudian kita tarik dengan kuat, tetapi ini tetap lurus, maka itulah namanya ruku yang baik. Nah gitu. Nah kalau ruku seperti itu, maka insya Allah itu punya pengaruh yang luar biasa itu terhadap kesehatan kita semuanya. Jadi pasti hebat orang Qiyamul Lail itu kalau Qiyamul Lailnya seperti Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang paling penting apa? Yang paling penting coba kita hitung ya. Jadi sholat kita itu kalau kita usahakan sehari semalam itu 40 rakaat. Jadi mumpung Ramadan insya Allah bisa penuh. Karena Nabi Muhammad itu paling sedikit sholatnya 40 rakaat. Yaitu yang wajib 17, kemudian ditambah qobliyah ba'diyah 12, lalu ditambah Qiyamul Lail 11. Kadang Nabi 11, kadang 13. Dan Qiyamul Lail Nabi itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 1. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 3 sekali salam. Itu. Pokoknya 2, 2, 2. Itu. Jadi sholat malam itu yang paling bagus adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi saya ulang, kita hendaknya punya program di Ramadan ini. Setiap hari itu sholatnya tidak kurang dari 40 rakaat. Maka insya
insya Allah kita akan punya pengaruh yang besar itu bagi kehidupan kita semuanya ya. Jadi saya ulang, 17 yang wajib, kemudian kemudian qobliyah ba'diyah 12, kemudian ditambah qiyamul lail. Nah, bedanya apa? Gitu. Kalau di zaman Rasulullah dulu, Rasulullah itu qiyamul lailnya tengah malam sampai subuh, tengah malam sampai sahur. Jadi tengah malam sampai sahur. Sehingga Nabi pernah qiyamul lail di malam ke-27, pernah qiyamul lail di malam 23. Sehingga sahabat itu yang berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai khawatir gitu. Jadi mereka sholat malam sampai mendekati saat sahur. Sehingga mereka khawatir, aduh jangan-jangan nanti saya ini tidak punya kesempatan untuk makan sahur karena lamanya. Jadi qiyamul lail zaman Rasul itu dimulai tengah malam. Nah, kalau sekarang ini namanya sudah berubah menjadi tarawih, dilaksanakan setelah Isya. Itu memang untuk memfasilitasi orang-orang yang beling. Gitu ya. Nah, jadi kalau zaman Rasul itu tengah malam, kemudian sampai subuh. Nah, itu. Nah, dinamakan tarawih itu karena dulu itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Dulu ada istirahat-istirahat di antara rakaat-rakaat itu. Makanya disebut dengan tarawih. Seakar kata dengan istirohah, dalam bahasa Indonesianya istirahat. Makanya nanti ibu-ibu usahakan jangan sholat tarawih itu di masjid yang cepat. Itu dari sisi namanya juga salah gitu. Sholat tarawih itu tenang disertai istirahat. Kalau cepat namanya bukan tarawih lagi, itu namanya sholatul kilat gitu ya. Jadi cepat sekali. Nah gitu. Maka cari masjid yang tenang, pelan, supaya tidak rugi gitu. Daripada cari masjid yang cepat-cepat, lebih bagus ibu sholat di rumah saja. Qiyamul lail di rumah. Nah, 2 rakaat salam tenang pelan, dicoba tadi. Berdiri rukuknya lama seperti Nabi. Bacalah 15 ayat, lama rukuknya seperti berdirinya. Lama sujudnya seperti lama berdirinya. Maka insya Allah kita akan merasakan kenikmatannya. Kalau kita sudah merasakan kenikmatan dan kelezatan qiyamul lail, maka akan ada kerinduan. Karena rasa itu menghasilkan kerinduan. Nah, kemudian apalagi yang paling penting? Nah, kalau ibu-ibu itu di sore hari tarawih ikut witir, maka malam hari masih boleh qiyamul lail lagi 2 rakaat salam, tetapi ibu-ibu tidak perlu witir lagi ya. Jadi tidak perlu witir lagi, jadi boleh sholat lagi setelah witir, tetapi tidak boleh witir 2 kali. Karena Nabi mengatakan, la witroni fi lailatin, tidak ada 2 kali witir, sore dan malam, dalam 1 malam. Jadi tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Selanjutnya adalah iktikaf ya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita semuanya bisa iktikaf ya, di 10 hari yang terakhir. Sehingga grafiknya itu adalah ibadah kita naik 10 hari yang terakhir, jangan disibukkan oleh urusan kue, urusan rumah, dan urusan-urusan yang lain. Kalau bisa kue-kue itu mulai sekarang sudah pesen, nanti tinggal dicatat, tolong diantar di malam hari raya. Urusan pakaian, beli baju-baju, kalau bisa Sya'ban itu sudah selesai. Kemudian kalau dijahitkan berarti kalau bisa pokoknya sebelum 10 hari terakhir itu sudah selesai semuanya, sehingga konsentrasi kita pada urusan itikaf. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita itikaf di tahun ini. Yang terakhir ibu-ibu sekalian, bahwa orang mutakin tadi itu tidak medit. Maka mulai sekarang siapkan infak, tergantung levelnya ibu-ibu. Yang levelnya setiap hari 1 miliar ya boleh. Ada level 1 juta ya boleh. Levelnya 100.000 boleh. Levelnya 1000 juga nggak apa-apa. Yang penting bagaimana Ramadan tahun ini saya setiap hari itu ada infak. Lalu infak itu jangan dicatat di buku pengeluaran. Infak itu dicatat di buku investasi. Karena infak itu investasi bukan pengeluaran. Dan pasti akan diganti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu gitu. Siapa saja yang berinfak pasti digaji, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi? Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 245, dilipat gandakan gajinya. Jadi sangat banyak. Lalu yang paling bagus memang infak itu setiap hari, di pagi hari, di awal hari ya.
Karena setiap hari itu ada 2 malaikat, kata Nabi, ada 2 malaikat yang turun kepada kita semuanya. Kalau ibu-ibu infak, itu didoakan malaikat diganti. Kalau ibu-ibu medit di hari itu tidak berinfak, didoakan dibinasakan. Jadi malaikat yang satu, kalau kita infak, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ini gantinya. Berarti infak sama dengan diganti. Jadi infak itu adalah investasi, bukan pengeluaran. Tidak infak itu berarti dibinasakan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Makanya kita lobby, kata malaikat yang satunya, ya Allah, berikan orang yang medit ini kebinasaan. Yang biasanya tidak macet, pergi macet. Yang biasanya nggak kecelakaan, pergi kecelakaan. Itu dibinasakan. Karena kita tidak infak. Makanya para ulama dulu mengatakan infak itu tolak bala. Sedekah tolak bala. Jadi makanya kita lobby. Malaikat yang satu supaya tidak melakukan binasa, kita lobby dengan 500.000 juga nggak apa-apa. Kemudian 1.000 juga nggak apa-apa. Nah, kemudian 500 rupiah juga nggak apa-apa. Gitu. Supaya kita didoakan oleh para malaikat setiap hari mendapatkan ganti. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa infak itu ke siapa yang berinfak itu maka Allah akan berinfak kepadanya, ya. Sebagai penutup dan yang terakhir bahwa Nabi itu kalau berinfak bikin orang kaget gitu. Maka sekali-kali kita ini berinfak bikin orang kaget. Tapi jangan kaget karena sedikitnya gitu ya, tetapi kaget karena banyaknya. Nabi pernah infak yang banyak kambing, kemudian Nabi pernah infak yang banyak, yaitu masing-masing orang diberi 100 onta gitu. Nah, Abu Sofyan, ada Uyainah, ada Al-Aqra' bin Habib itu diberi 100 onta. Sangat luar biasa, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini Ibu sekalian bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan, mendapatkan keberkahannya, mendapatkan kejutannya, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان 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 القانتين. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustadz. Mohon sekalian ditutup dengan doa. Ustadz. Ibu sekalian, marilah kita akhiri pertemuan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana yassir lana umurana wa ghassil maqasidana wa ballighna Ramadan. Rabbana yassir lana umurana wa ghassil maqasidana wa ballighna Ramadan. Rabbana yassir lana umurana wa ghassil maqasidana wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa ahlina bi fadlika amman siwak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Ustaz. Jazakumullah khairan katsir, kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar. Masya Allah, rugi sekali kita kalau tidak hadir di kesempatan sore ini. Sangat banyak tadi bekal-bekal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar. Mudah-mudahan kita betul-betul nanti akan dipertemukan dengan bulan Ramadan itu, dan kita bisa bermujahadah dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kejutan-kejutan yang luar biasa, pengalaman-pengalaman spiritual yang barangkali di tahun-tahun sebelumnya belum bisa kita rasakan. Mudah-mudahan tahun ini bisa betul-betul kita rasakan, dan tentunya di akhirnya mudah-mudahan nanti kita mendapatkan hadiah yang terakhir, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Tiba saatnya kita menutup acara ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya sebagai pembawa acara ada kurang lebihnya dari perkataan saya, dari sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi foto.